laut dan pesisir pantai Indonesia. Biota laut dalam nan alami dan menawan hati. Melihat dari dekat sang ikan predator terbesar dengan penuh cerita dan pengalaman. Beragam kekayaan alam yang ada di dalamnya mengajak kita lebih dekat mengenal dan menyelaminya. Inilah salah satu pesona laut Indonesia dalam Journey Way to Explore. Pelayaran menggunakan kapal jenis pinisi ini berlangsung selama 5 hari dari Ambon menuju Kepulauan Banda dan kembali ke Ambon. Sementara waktu tempuh dari Ambon menuju Kepulauan Banda kurang lebih 15 jam. Jauh lebih lama ketimbang menggunakan kapal cepat yang hanya 4 jam. Ini adalah Banda Neira. Live on board atau menginap di kapal memang menawarkan sensasi yang berbeda untuk berwisata. Meski di atas kapal, fasilitas yang ditawarkan kapal ini tidak kalah dengan hotel. Selama live on board, biasanya kita tinggal di kapal selama bermalam-malam. Nah, ini adalah kamar yang saya tempati selama bermalam-malam. Berantakan ya. Kita lanjut melihat ke tempat-tempat lainnya. Nah, ini ada beberapa kamar. Di bagian bawah ada 5 kamar dan di atas ada 1 kamar. Berbagai fasilitas menarik dapat dinikmati para penumpang. Tentunya wisatawan tidak akan dibiarkan bosan berada di kapal selama berhari-hari. Nah, ini meja makan. Biasanya kalau makan di sini bisa juga di atas sih. Terus ini yang spesial. Ada ruang berkumpul, ruang keluarga biasanya kumpul-kumpul di sini. Kalau lagi malam bisa nonton TV, nonton film, dan juga bisa karaoke. Dan yang asyik juga di sini ada ruang baca. Kalau yang buat yang bosan, yang nggak suka diving, terus bosan di kapal mau ngapain ya? Nah, bisa baca di sini. Yang ini juga menarik nih. Ada ruang teknikal. Jadi untuk yang hobi fotografi, biasanya mereka otak-atik peralatan teknis mereka di sini. Seru kan? Lanjut kita lihat di bagian atas. Namanya living on board, biasanya pasti selalu ada diving. Nah, ini ada peralatan-peralatan diving dan juga snorkeling yang sudah disediakan. Lalu biasanya kalau mau pergi diving, kita ke belakang kapal, naik speedboat. Dari kapal ini disediakan 2 speedboat dan ada satu lagi aktivitas yang menarik yang bisa dilakukan di sini, yaitu kayaking. Yay! Kini wisata live on board tengah populer. Alternatif wisata ini cukup berkembang di beberapa daerah seperti Labuan Bajo dan Raja Indonesia. Salah satu fasilitas yang ditawarkan saat living on board ialah diving. Dalam LOB kali ini ada kedatangan tamu spesial di kapal ini, Kakak Sleng. Halo. Liburan ya ini ya, Mas Kakak? Liburan, pure liburan. Pure liburan, nggak kerja. Ya. Gimana rasanya? Emang suka ikut LOB? Ini LOB kedua. Pertama di Raja Ampat, sekarang di Kepulauan Banda. Enggak, biasanya gue kalau diving trip tuh suka nyelipin di antara show gitu. Jadi misalnya mau ada show di Bali, terus gue suka ngabur ngilang dulu ke Nusa Penida. Ini kalau ini makanya gue bilang pure liburan ya. Gimana rasanya sih kalau LOB? Merasa nyaman nggak berada di laut? Nyaman karena sometimes kita cut off dari connection. Ini orang baru terus kan ketemu. Terus internet connection kadang-kadang mati, telepon mati. Asik sih. Jadi emang suka diving, Mas Kakak? Suka banget. Suka banget. Apa sih yang membuat beda gitu Banda dengan Banda. daerah-daerah lain? Sebetulnya tiap daerah beda, punya
tipikal ciri khas sendiri-sendiri gitu. Kalau yang Banda nih ikannya banyak banget. Jadi banyak schooling fish gitu, mondar-mandir. Terakhir sebelum kita diving, satu kalimat dulu dong. Apa? Ku tak bisa. Oh. Ku tak bisa jauh dari Banda. Asik, ayo kita diving. Ayo sudah. Oke. Safe dive. Berada di Laut Banda tak lengkap jika tidak menyelami kekayaan alam bawah lautnya. Apalagi, Laut Banda dikenal dengan keberagaman biota lautnya yang unik. Inilah keindahan alam bawah laut Laut Banda. Sangat asri dan terjaga kelestariannya. Spesies unik yang menjadi primadona Laut Banda ialah hiu martil atau hammerhead shark. Salah satu jenis hiu yang sulit dijumpai di perairan Indonesia. Akan dikenang sepanjang masa. Dengan segala keindahannya, Banda bak serpihan surga yang dititipkan Sang Pencipta hanya untuk Indonesia. Hiu paus atau Rhincodon typhus ialah hiu pemakan plankton dan ikan-ikan kecil. Hiu paus dianggap sebagai ikan terbesar di dunia. Ukuran hiu paus dewasa bahkan bisa mencapai 18 meter. Indonesia, ikan hiu paus diketahui sering muncul di 3 daerah, yakni di perairan Derawan Kalimantan, perairan Gorontalo Sulawesi, dan di perairan Teluk Cendrawasih Papua. Wisatawan bisa menjumpai ikan ini di Teluk Cendrawasih sepanjang tahun. Pagi, siang, atau sore hari, hiu paus selalu menampakkan diri ke permukaan.
Biasanya ikan ini mencari makan di antara perahu-perahu bagan nelayan di daerah Kuati Sore. Makan. Cukup ya, makan. Ikan puri atau yang biasa kita kenal dengan ikan teri menjadi makanan hiu paus sehari-hari di teluk ini. Nah, ini ada Nina, wisatawan dari Jerman. So, how do you know about this place, Nina? Honestly, I got to know two people when we were in the Caribbean, and they told us about Raja Ampat and about Papua and about the traditional people, and we really wanted to see them, and it was so. Now we are here, and it is so amazing. It's like paradise. And tell me about your experience with the whale shark. So at the beginning, I was very afraid, and I was very anxious because they are so huge, and I didn't want to come too close. But they are so brave, and I'm not going to touch them because I want to be respectful with them. Good. But you can go quite close to them and see them, and they are beautiful. Nah, selain Nina, juga ada Oli yang begitu senangnya bisa berinteraksi langsung dengan ikan raksasa ini. A really nice wave shark. He's just playing around and having fun. It's really nice. Nah, ini ada Pak Yance, guide kita hari ini dan warga lokal Kuati Sore. Pak, boleh diceritain gimana awalnya sih hiu paus atau whale shark ini? Orang lokal bilangnya apa, Pak? Gorono Bintang. Oh ya, Gorono Bintang bisa datang selalu di bagian ini. Iya, itu karena pengaruhnya itu karena banyak ikan teri di Bagan. Makanya ikan hiu Gorono Bintangnya muncul ke Bagan. Oh gitu. Ya. Biasanya apa yang disarankan untuk wisatawan, Pak, kalau mereka mau berenang di sini? Iya, yang biasa kita termasuk saya guide, saya sarankan buat turis yang datang di sini untuk tidak boleh, kalau mereka ambil kamera tidak boleh pakai flash. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh dipegang. Yang ketiga, jaga jarak dengan hiu pausnya. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 7 orang. Oh, di sekitar mereka, Ya. jangan terlalu ramai Ya, ya. gitu. Baik. Itu dia sarannya, jadi boleh datang, tapi harus tetap kita jaga whale shark-nya ya. Pertama kali menceburkan diri ke air, saya langsung berhadapan dengan seekor hiu paus berukuran 5 hingga 7 meter. Wow! Ada sekitar 6 ekor hiu paus yang berenang di sekitar saya. Dari yang berukuran 3 hingga 4 meter, hingga berukuran 7 hingga 9 meter. Di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih atau biasa disebut TNTC, hewan ini telah menjadi salah satu jenis satwa laut yang dilindungi. Balai Besar TNTC bersama dengan sejumlah LSM lingkungan juga meneliti populasi hiu paus yang ada di kawasan ini. Sejauh ini, sudah ada 158 ekor hiu paus yang didata TNTC. Di antaranya, 137 ekor spesies jantan, 4 ekor spesies betina, sementara 17 ekor lainnya belum terdeteksi. Menariknya, TNTC juga telah mengelompokkan pola migrasi hiu paus di kawasan Kuati Sore dengan menggunakan alat tagging satelit. Hewan-hewan ini diketahui telah berenang hingga perairan Filipina, Australia, bahkan hingga perairan Pasifik. Sejumlah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai ikan raksasa ini, terutama dalam mencegah dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya kegiatan pariwisata di sekitar mereka. Nah, untuk wisatawan memang perlu tetap menjaga kehati-hatian selama berenang bersama hiu paus. Meski spesies hiu ini bersahabat dengan keberadaan manusia, kita harus tetap waspada dengan kepakan sirip atau ekornya.
Lokasi wisata ini juga bukan termasuk jenis pariwisata massal. Jadi, ada batasan jumlah wisatawan yang dapat berenang dengan hiu paus. Hal ini penting diperhatikan wisatawan karena kita sama-sama tidak ingin sang primadona terganggu dengan tangan-tangan jahil manusia. Karena kehadiran mereka juga kebanggaan kita bersama. Morotai memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wisatawan bisa melakukan island hopping untuk mengeksplorasi keindahan pulau-pulau di Morotai. Dari pelabuhan dermaga Daruba ini, wisatawan bisa menyewa kapal milik masyarakat lokal. Ini adalah salah satu pesona alam yang dimiliki Morotai, namanya Pasir Timbul. Pasir Timbul ini akan semakin luas pada saat surut terendah. Inilah sang primadona Morotai, Pulau Dodola. Pulau ini terdiri dari Pulau Dodola besar dan Pulau Dodola kecil. Uniknya, kedua pulau ini tersambung saat laut sedang surut. Keindahan bawah laut Pulau Dodola juga tidak kalah menawan. Pulau ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk snorkeling. Tak hanya disuguhkan pesona alam bawah laut berupa terumbu karang yang cantik, melainkan penyelam juga dapat melihat spesies hiu dari jarak dekat. Tak hanya satu, jumlah hiu berjenis blacktip shark ini amat banyak. Inilah salah satu daya tarik alam bawah laut Morotai. Saatnya menikmati jernihnya laut dan pasir putih di pantai. Nah, kalau ke Wakatobi wajib hukumnya menyelam atau scuba diving. Pasti travelers juga sudah tidak asing dong dengan kecantikan bawah laut Wakatobi yang sudah sangat diulu-ulukan oleh para diver. Lokasi pertama penyelaman kali ini adalah Pantai Sombu atau dikenal dengan spot Sombu Dive. Tentunya travelers juga sudah bersertifikat menyelam dan harus ditemani dengan pemandu dan diver lokal yang telah berpengalaman ya. Kita akan menggunakan alat lewat kita turun ke sana dan di sana di sudut sana tempat kita akan mengambil gambar. Nah, di sana adalah objek yang paling berwarna-warni. Ada sipan, ada ikan yang kecil-kecil banyak di sana. Kita akan lipat sebentar. Dan kemudian setelah kita melakukan dokumentasi sebentar, kita akan kembali lagi ke sini karena kita tidak akan menggunakan boat. Ya. Di pagi ini air surut, maka kami menyelam dari bawah dermaga. Penyelaman dilakukan dari sisi kiri lalu menuju ke sisi kanan di antara hamparan terumbu karang dengan beragam jenisnya. Itulah asiknya menyelam di Wakatobi, salah satu daerah yang menjadi pusat segitiga karang dunia.
Lokasi Sombu Dive ini sangat cocok untuk penyelam pemula karena kedalamannya yang relatif masih cukup dangkal. Terumbu karang di Sombu berwarna-warni dan memiliki kontur yang berundak. Dan kami melakukan penyelaman dengan maksimal kedalaman 15 hingga 20 meter. Namun jangan khawatir, walau tidak menyelam terlalu dalam, namun aneka biota laut dan terumbu karang cantik sangat banyak ditemui di taman laut ini. Dari soft coral hingga hard coral, warna-warni taman bawah laut Sombu Dive masih sangat rawat dan menjadi surga bawah laut yang sangat cantik. Penyelaman kedua kami lakukan di Shark Point. Tujuan utama kami tentu mencari ikan hiu yang masih banyak berlalu lalang di sini. Menelusuri dinding terumbu karang, kami bergerak ke titik terdalam dan benar saja, tak lama setelah mencapai kedalaman 27 hingga 30 meter, dive guide kami Albert mulai menunjukkan beberapa ekor hiu jenis black tip dan white tip yang melintas. Satu ekor hiu muncul, tak lama disusul hiu yang lain. Kami benar-benar sangat beruntung di penyelaman ini. Di tengah terumbu karang yang sangat cantik dan laut yang cukup jernih, kami menyelam bersama dengan ikan hiu yang sangat ramah. Mereka berenang di sekeliling dan tidak takut dengan manusia. Tenang saja dan jangan salah ya traveler, sebagai informasi ikan hiu jenis black tip dan white tip ini adalah jenis yang tidak agresif dan tidak akan menyerang manusia jika tidak terancam dan diprovokasi. Jadi menyelamlah dengan santai dan tenang saat berjumpa langsung dengan mereka. Benar-benar fun kan? Metro TV